Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andin ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semuanya dalam layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Baik semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Ini kelas 12 IPA 4. Kita mengadakan bimbingan kelompok supaya lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita semuanya akan berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa halangan suatu apapun. Amin. Bimbingan kelompok. Kalian tahu bimbingan kelompok? Suatu layanan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana nanti ada topik yang akan kita bahas dalam rangka menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Dalam hal ini adalah nilai mata pelajaran ada yang tidak tuntas. Berarti setelah diadakan need assessment, ternyata penyebabnya adalah kalian belum memahami tentang tipe dan gaya belajar. Oleh karena itu, nanti materi pada bimbingan kelompok kan metode diskusi kelompok dengan teknik think, pair, and share. Dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa azas. Azas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan adalah segala sesuatu yang kita bahas dalam kelompok kita pada siang hari ini itu harus menjadi rahasia bagi anggota kelompok kita. Jadi nanti Bu Andin di sini bertugas sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Jadi apapun yang nanti kita bahas dalam bimbingan kelompok ini harus menjadi rahasia untuk kita bersama. Terus kemudian yang kedua adalah adanya azas keterbukaan. Kalian ketika sudah memutuskan untuk bersedia mengikuti layanan bimbingan kelompok, maka harus terbuka. Apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada dalam benak kalian, silahkan disampaikan supaya permasalahan kalian bisa selesai. Terus kemudian keterbukaan Bu Andin dalam menerima kalian sebagai anggota kelompok dan keterbukaan kalian menerima Bu Andin sebagai pemimpin kelompok. Yang selanjutnya adalah azas kesukarelaan, di mana layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini harus berjalan tanpa paksaan, harus sukarela. Di sini ada yang terpaksa mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini? Tidak ya, Reza? Tidak ada, Bu. Saya sangat suka. Oh, sangat suka. Berarti azas kita sudah tercapai. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan, karena kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini dengan sukarela tanpa paksaan. Kemudian azas yang selanjutnya yaitu azas kenormatifan, di mana dalam layanan bimbingan kelompok hal-hal yang kita bahas itu harus sesuai dengan norma yang ada. Contohnya apa? Dalam bersikap, kalian harus sesuai dengan norma. Tidak boleh kita dalam bimbingan kelompok kalian sikapnya seenaknya sendiri dengan seperti ini, itu tidak boleh. Tidak disarankan seperti itu. Atau kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma, itu juga tidak diperkenan. Oke, setelah itu Bu Andin nanti sebagai pemimpin kelompok tugasnya adalah untuk sebagai monitor. Sebagai pemimpin itu kan monitor ya. Terus kamu memonitori, memimpin jalannya layanan pada siang hari ini. Yang berarti menjadi supir yang akan
mengarahkan kamu mau kemana. Jadi tanggung jawab Bu Andin supaya bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kalian sebagai anggota kelompok itu nanti mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan tentang topik yang kita bahas. Supaya tujuan dalam bimbingan kelompok kali ini bisa tercapai, yaitu anggota kelompok mampu memahami tipe dan gaya belajar sehingga dalam mata pelajaran tidak ada nilai yang tidak tuntas lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mari kita ice breaking sebentar. Jadi Bu Andin punya tepuk, namanya tepuk jempol. Kalau Bu Andin bilang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, hebat gitu ya. Kita coba bersama-sama. Tepuk jempol, Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Siapa kita? Mansatu Wonosobo. Mansatu Wonosobo. Pancen naik. Oke, terima kasih atas semangatnya. Sudah semangat berarti ya mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini ya? Sangat semangat. Sangat semangat. Sangat semangat dari hadian. Sangat semangat. Kalian sudah siap? Siap. Siapa yang belum siap, angkat tangan. Siap? Siap. Kalau siap ini, siap Bu, gitu. Siap? Siap. Bagus. Terus kemudian ada yang ingin kalian tanyakan tentang tugas-tugas kalian dalam bimbingan kelompok ini yang belum kalian pahami? Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan masuk ke tahap inti. Tahap inti nanti Bu Andin akan menyampaikan tentang materi bimbingan, materi tipe dan gaya belajar. Apa namanya, Ana? Menurutmu gaya belajar itu apa? Kayak tata cara belajar kita buat memudahkan kita biar lebih mudah paham. Tata belajar kita supaya kita lebih paham, berarti supaya lebih memahami materi yang disampaikan oleh gaya belajar ada 3. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Apa saja tadi gaya belajar macam-macamnya? Visual, auditorial, kinestetik. Auditori bukan auditori. Auditori. Kalau menurut kalian visual itu apa sih? Syukran. Visual itu melihat. Kalau menurut kamu visual itu apa? Melihat dengan cara melihat. Dengan cara melihat. Bagus sekali. Jadi gaya belajar visual atau visual learners adalah menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Bagus, syukron. Bahwa visual adalah melihat. Gaya visual, ciri-ciri gaya belajar visual ada 3. Terus kemudian ada gaya belajar auditori atau auditory learners. Menurut siapa yang namanya Bu Andin lupa sebentar? Nada cinta, ya? Asik. Nada. Auditori itu apa? Audio, berarti kan auditori. Mendengar. Mendengar. Ada yang memiliki pemahaman berbeda tentang auditori? Hadian? Auditori itu menurut Hadian apa? Auditori itu mengandalkan pendengaran untuk memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi. Ciri-ciri gaya belajar auditori yang pertama, di sini ada pertanyaan tentang gaya belajar visual dan auditori. Sudah dipahami ya? Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu berarti
Lalu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri tipe belajar atau gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi gaya belajar? Yang pertama adalah ada faktor internal. Faktor internal itu fisik dan psikologi sangat berpengaruh. Faktor eksternal yaitu keluarga, lingkungan, dan sekolah. Untuk bisa lebih memantapkan bahwa kamu gaya belajarnya apa, mari kita bahas dengan berdiskusi bersama-sama. Sebelumnya Bu Andin mau tanya dulu satu-satu. Di sini kenapa kita mengadakan layanan bimbingan kelompok? Karena kalian memiliki permasalahan yang sama, yaitu nilai banyak yang tidak tuntas. Nah, Bu Andin ingin tahu nih, Abela, nilai yang tidak tuntasnya ada berapa? 2. Mapel apa saja? Kimia sama bahasa Inggris. Berarti kesulitan apa yang kamu rasakan ketika kamu menghadapi pelajaran kimia dan bahasa Inggris? Kalau kimia menurut saya misal pelajaran gitu saya paham. Cuma nanti kalau udah dikasih soal gitu kadang beda. Jadi bingung gitu. Buat masukin rumus-rumusnya gitu. Kalau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris itu kan ada dari perbedaan ini kadang yang jadi misal kata IC gitu nanti bisa jadi gimana ya, intinya yang buat berubah itunya gitu. Antara ngomong ucapan dengan tulisan berbeda sehingga membuatmu bingung. Ya. Oh gitu. Oke. Rumusnya. Oke, kalau seperti itu dalam layanan bimbingan kelompok kali ini kita akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan teknik think, pair, and share. Think itu adalah thinking, berpikir, betul sekali. Pair itu adalah Parenting. pairing. Pair itu adalah pairing. Pairing itu apa? Berpasangan. Share itu sharing, berbagi. Di sini nanti Bonin akan membagi kalian berpasang-pasangan. Berarti Milhan dengan Haidar, Sukron dengan Reza, Rohmat dengan Hadian. Berhadap-hadapan, silakan. Apa ini? Terus siapa ini yang lupa banget? Allah, Eva, sama Elis berpasangannya. Ini karena kita jumlahnya 11 sehingga silakan kalian diskusikan. Kenapa kalian, kan tadi sudah Bonin jelaskan tentang tipe dan gaya belajar ya. Ada visual berarti mengandalkan penglihatan. Auditory mengandalkan pendengaran. Kinestetik mengandalkan sentuhan atau lebih banyak dia menyukai praktek. Dari mapel yang kalian tadi tidak tuntas, jika dikaitkan dengan gaya belajar kalian, apakah selama ini sesuai atau tidak? Silakan didiskusikan, nanti kemudian Bu Andin bagikan selembar kertas yang nanti hasil diskusinya dituliskan. Yuk dimulai diskusinya berpasang-pasangan. Tadi disampaikan saya yang tidak tuntas mapel apa? Ini mungkin pemahaman dari bocah karo guru iki matematika wae angker dipakai ngombe pangsi gitu. Lebar kayak ini kan P bawah. Penting garing, biune kuwi garing. Tapi ora. Nek gak guyu ora lucu. Ora guyu dibijine. Ya tanpa mungkin ya. Enggak ora deh, Bang. Iya. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi kan
sudah mendiskusikan mapel apa saja yang tidak tuntas, kemudian dikaitkan dengan isu-isu pemahaman kalian tentang tipe gaya belajar. Kalian juga sudah memberikan masukan terhadap teman kalian, pasangan kalian. Silahkan dituangkan dalam selembar kertas yang Bu Andin berikan, ya, dituliskan. Menurut diskusi tadi, kira-kira yang paling mendasari kenapa kalian tidak tuntas yang berkaitan dengan tipe gaya belajar itu seperti apa? Sudah ya, misalnya tadi kan sudah disebutkan, misalnya contohnya Elis dengan Eva tadi sudah berdiskusi tentang mapel yang tidak tuntas. Ternyata tadi memberikan masukan, Elis, Fa, kayaknya kamu belajarnya tipe belajarnya apa ya? Dianalisis selama ini berarti kelemahannya di mana? Kenapa tidak tuntas? Silakan dituliskan dalam selembar kertas. Sekalian dianalisis, menurut kalian tipe atau gaya belajar yang sesuai itu apa? Tadi kan sudah berdiskusi tentang mapel apa saja yang tidak tuntas, kenapa tidak tuntas. Terus kemudian jika dikaitkan dengan gaya belajar, kira-kira gaya belajar apa yang sesuai sehingga nanti kalian tidak kesulitan lagi dalam memahami materi. Silakan bisa ditulis. Tadi kita sudah mempraktekkan metode diskusi kelompok dengan teknik think, pair, and share. Dan kalian sudah berdiskusi, sudah berpasang-pasangan, dan sudah menganalisis sehingga sampai bisa menentukan tipe dan gaya belajar dari pasangan atau diri kalian masing-masing. Sekarang Bu Andin akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil think, pair, and share dari tipe dan gaya belajar dari pasangannya Abela, Ana, dan Camelia. Kendalanya karena kita kurang paham dengan materi dan ketika paham pun kita kurang rajin dalam mengulas materi ketika di rumah sehingga menjadikan kita mendapat nilai yang kurang memuaskan. Artinya analisisnya ya. Analisis kenapa nilainya banyak yang tidak tuntas karena kurang memahami dan ketika di rumah tidak diulang lagi. Sehingga banyak yang nilai yang tidak tuntas. Solusinya yaitu lebih sering mengulas materi yang sudah disampaikan dan mencoba banyak lagi latihan untuk mata pelajaran yang lebih banyak menggunakan rumus. Berarti solusinya adalah ketika sudah materi diajarkan maka mengulang lagi dengan belajar di rumah dan banyak berlatih soal yang menggunakan hitungan atau rumus. Bagus sekali. Kesimpulannya Abela ini gaya belajarnya adalah visual. Kalau Ana tipe belajarnya juga visual. Oh, Ana yang ini ya, maaf. Wadin lihatnya Camelia nada. Abela gaya belajarnya visual. Camelia nada gaya belajarnya visual. Sedangkan Ana gaya belajarnya adalah auditori. Terus estetik. Oke, bagus sekali. Berarti dari hasil diskusi kelompok tadi dengan teknik think, pair, and share setelah berpasang-pasangan sudah menganalisis sehingga kalian bisa menyimpulkan tipe dan gaya belajar yang sesuai. Sehingga nanti harapannya adalah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada nilai yang tidak tuntas lagi. Semoga nanti di berikutnya kalian nilainya bisa semakin lebih baik. Sekarang karena tadi tahap demi tahap sudah kita lalui, Bu Andin ingin menanyakan, apakah ada pemahaman baru yang kalian dapatkan setelah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Kemudian kalau dari Mbak Ana, pemahaman baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini?
Ya, jadi bisa pertama mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri bagus sekali. Terus bisa tahu model belajar yang sesuai sama diri sendiri itu pakai yang mana. Jadi tahu tipe dan gaya belajar untuk diri sendiri yang mana. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Tidak ada yang terpaksa ya? Tidak. Kalian semua happy ya? Happy. Menjadi ada pemahaman baru ya? Oke. Setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, tindakan apa yang akan kamu lakukan supaya untuk mengurangi nilai yang tidak tuntas? Kalau bisa nilainya semuanya tuntas. Amin. Langkah apa yang akan kamu ambil, Reza? Saya mungkin memperbaiki cara belajar di kelas dan di rumah. Memperbaiki cara belajar di kelas dan di rumah. Mbak Abela, langkah selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Karena dari tadi yang pembelajaran yang saya dapat dan sekarang saya ketahui, jadi saya akan lebih memahami diri sendiri dulu, lebih baik menggunakan metode yang mana, dan saya akan mulai memperdalam lagi dalam belajar agar lebih cepat saya serap ilmu tersebut. Berarti lebih mengevaluasi diri lagi, pemahamannya seperti apa, gaya belajar yang sesuai seperti apa, baru selanjutnya memperbaiki belajar supaya materinya bisa terserap dengan baik. Oke, sekarang kita akan memasuki tahap terakhir atau pengakhiran atau terminasi, bahwa kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini akan kita akhiri bersama-sama, akan segera berakhir. Bu Andin ingin silahkan kalian mengungkapkan kesan-kesan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok. Sukron, kesannya? Saya sangat senang. Sangat senang kesannya. Apakah Bu Andin dalam memberikan materi cukup bisa kamu pahami, Sukron? Bisa. Oke. Terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini dengan tujuan supaya kalian bisa menentukan tipe dan gaya belajar yang sesuai sehingga nilai-nilai kalian menjadi lebih baik. Kemudian berarti merencanakan tindak lanjutnya. Tadi kan sudah disampaikan. Berarti setelah kalian memahami gaya belajar, maka rencananya memperbaiki Cara belajar. Kemudian apa lagi? Menerapkan apa, Rohmat? Cara belajar yang paling sesuai dengan Menerapkan cara belajar yang paling sesuai dengan diri kalian masing-masing. Jadi bisa memahami materi ya, supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Bu Andin ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok. Jika banyak, kembali kasih ya hadiah. Jika banyak kekurangan, Bu Andin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bu Andin akhiri pertemuan kita bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya. Sukses untuk kalian semuanya. Semoga nanti bisa meraih cita-cita sesuai dengan apa yang kalian impikan. Bu Andin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.